Demo berbagai kelompok mendatangi area depan gerbang DPR dalam sejumlah spanduk yang dibawa salah satu tuntutan massa, yakni menuntut hukuman berat bagi koruptor. Sebelumnya, pimpinan DPR menerima perwakilan warga Pati yang melakukan aksi di depan DPR. Dalam pertemuan terbuka tadi siang, DPR berjanji akan mengesahkan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Polda Metro Jaya menyiapkan lebih dari 18.000 polisi untuk mengamankan aksi demo Jakarta hari ini. Dalam pengamanan demo, polisi menangkap 63 orang yang kedapatan membawa senjata tajam dan diduga hendak menunggangi demo di Jakarta. Selamat sore saudara, saatnya Anda kini menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hadir bersama Anda hari ini, saya Audrey Chandra. Dan saya Harjuno Pramulito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya. Dan saudara, massa dari sejumlah elemen masyarakat hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Usai demo yang digelar warga Pati, kelompok pendemo lainnya mendatangi DPR. Dalam aksinya, pendemo datang dengan membentangkan bendera merah putih raksasa. Pendemo menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya hukuman berat bagi koruptor. Aksi demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta Kamis siang diwarnai aksi seorang demonstran yang memanjat pagar gedung DPR. Seorang demonstran memanjat pagar gedung DPR dengan membawa spanduk. Berbagai spanduk berisikan tuntutan massa juga dipasang di depan pagar gedung DPR. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan Gerakan Rakyat Menggugat juga menggelar demo di depan DPR. Dalam aksi ini, pendemo mendesak DPR mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Massa memberikan tenggat waktu pembahasan RUU selesai paling lambat 15 Desember 2026. Demonstrasi yang dimotori Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memanas siang tadi. Kepulan asap terlihat dari kerumunan massa yang berada di depan gerbang gedung DPR RI. Polda Metro Jaya menyiapkan lebih dari 18.000 polisi untuk mengamankan aksi demo di Jakarta hari ini. Sementara untuk pengamanan demo di depan gedung DPR, sore hari polisi sudah bersiaga mengenakan sejumlah alat pelindung mengantisipasi jika demo berujung ricuh. Sejumlah mobil rantis, water cannon pun sudah disiapkan di dalam gedung DPR.
Sejumlah aktivis Pati yang berdemo di depan gedung DPR diterima masuk bertemu pimpinan DPR. Saat bertemu dengan pimpinan DPR, aktivis Pati mendesak pimpinan untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang serta mendesak pertanggungjawaban pimpinan DPR jika RUU perampasan aset batal disahkan. Dalam pertemuan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad berjanji jika RUU perampasan aset akan disahkan pada 15 Desember 2026 dan akan beraudiensi dengan masyarakat dalam pembahasannya. Pimpinan DPR dan perwakilan aktivis Pati pun kemudian menandatangani surat kesepakatan dalam audiensi. Tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasko ya, beliau siap mengundurkan diri. Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Pokoknya hukum mati koruptor ini podo ae harus disahkan, Pak. Tidak hanya perampasan aset, gak setuju aku, Pak. Karena saya gak percaya kalau wakilku dewe, Pak. Saya gak percaya sama wakil saya sendiri. Undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, kita sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati, waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih konkret untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, dan saat ini pimpinan DPR Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono menyampaikan hasil pertemuan kepada massa yang menunggu di depan gedung DPR. Anggota DPR fraksi Partai Gerindra Andre Rusiade juga ikut menemui massa pendemo di luar gedung DPR. Aktivis Pati Supriyono menegaskan salah satu kesepakatan yang telah disetujui pimpinan DPR terkait pengesahan RUU perampasan aset serta kesiapan pimpinan DPR untuk mundur jika gagal disahkan. RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2020. Menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Adalah pemerintahan kita yang jodoh menjadi presiden hari ini, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Unjuk rasa mengkritik kebijakan pemerintah juga digelar Aliansi BEM Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, Kamis siang. Dalam orasinya, massa menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari program makan bergizi gratis hingga Koperasi Desa Merah Putih. Massa juga mendesak pengesahan RUU perampasan aset serta menyayangkan lambatnya penanganan bencana seperti gempa bumi NTT dan kebakaran hutan dan lahan. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia, hidup PKL, hidup tukang becak.
Lebih lengkap untuk memantau aksi demo sore hari ini, kita akan menghubungi rekan jurnalis Kompas TV ada Medida Andas dan juru kamera Yogi Syarefi di luar gedung DPR, dan juga jurnalis Kompas TV Renata Panggalo serta juru kamera Zamzari di dalam gedung DPR dan Michael Aryawan di Yogyakarta. Namun kita pantau terlebih dahulu rekan Medida Andas yang saat ini berada di luar gedung DPR. Medida, untuk saat ini dari aliansi atau AMPB telah selesai bertemu dengan pimpinan DPR dan sepakatan ditemui bahwa RUU pengesahan atau perampasan aset akan dilakukan Desember. Lalu seperti apa demo saat ini, yang informasinya ada elemen lain yang juga melakukan demo di luar gedung DPR, dan apa saja tuntutannya? Betul, Juno dan juga saudara. Kalau tadi pagi ini memang massa yang memadati kawasan gedung DPR, tepatnya di depan gerbang di Jalan Gatot Subroto, merupakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, dan sudah juga kembali dari AMPB ini juga sudah putar balik begitu setelah menemui sejumlah pimpinan DPR RI, yang dimana hasil dari audiensi tersebut adalah disahkannya RUU perampasan aset pada tanggal 15 Desember 2026 datang. Dan kalau kami lihat dan kami pantau sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga saat ini, bisa dilihat di belakang saya ini massa masih memadati kawasan gerbang gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, yang dimana massa ini bukan dari AMPB tetapi dari GERAM atau Gerakan Rakyat Menggugat, yang dimana GERAM ini merupakan gabungan dari sejumlah organisasi mahasiswa, tepatnya ada 14 organisasi mahasiswa dan juga masyarakat sipil yang baru saja datang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi sore dan sudah memadati kawasan gedung DPR RI, tepatnya di depan gerbang di Jalan Gatot Subroto. Bisa dilihat di belakang saya saat ini memang ada sejumlah massa yang juga memanjat gerbang hitam gedung DPR RI, dan juga sebagian dari mereka ini juga sedang melakukan pembakaran sampah di depan gerbang hitam gedung DPR RI, dan sebagian dari mereka ini juga masih memadati dan juga masih melakukan orasi yang dilakukan oleh sejumlah orator secara bergantian. Adapun tuntutan-tuntutan yang berusaha disuarakan oleh GERAM atau Gerakan Rakyat Menggugat, ini ada sejumlah tuntutan yang dimana tuntutannya juga kurang lebih sama, Juno dan juga saudara, seperti tuntutan yang dibawa oleh AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, di mana AMPB ini mereka mendesak pemerintah atau pimpinan DPR untuk segera mengesahkan RUU atau rancangan undang-undang perampasan aset. Namun kalau untuk GERAM ini tuntutannya adalah selain mereka juga menuntut untuk menyita aset para koruptor, mereka juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga dengan program MBG atau program makan bergizi gratis, kemudian juga Koperasi Desa Merah Putih, yang dimana mereka menilai program-program prioritas ini sudah membebankan anggaran negara. Selain itu juga mereka juga mendesak pemerintah untuk segera mempercepat melakukan atau mengubah status, memberikan status bencana nasional terhadap sejumlah wilayah di daerah di Indonesia yang baru saja terkena musibah, yakni NTT dan juga Sumatera. Dan selain itu juga tuntutan mereka lainnya adalah mereka mendesak pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara, di mana mereka menilai terus meningkatnya kenaikan harga BBM dan juga sejumlah harga bahan pokok di negara. Dan hingga saat ini memang massa masih memadati kawasan gedung DPR RI, dan kami masih menunggu apakah nantinya akan ada dialog lanjutan atau audiensi yang dilakukan dari perwakilan GERAM dan juga kepada dari pihak DPR, begitu, Juno. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Medida Andas dan juga Yogi Syarefi dari luar gedung DPR. Kita akan menuju ke dalam gedung DPR, sudah ada rekan Renata Panggalo. Renata, untuk saat kami siang tadi, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah ditemui oleh pimpinan DPR dan juga ada kesepakatan di sana. Untuk sore hari ini juga ada 10 elemen atau 14 elemen mahasiswa yang juga melakukan tuntutan dan juga beberapa tuntutan lainnya. Apakah juga akan ditemui oleh pimpinan DPR? Iya, Juno, untuk saat ini kami masih terus berupaya mengkonfirmasi apakah ada agenda tersebut. Sama seperti tadi pagi pimpinan DPR menemui aliansi dari AMPB,
dari koordinatornya yakni Supriyono alias Mas Botok. Namun untuk saat ini dari Aliansi Geram nampaknya belum terlihat tanda-tanda apakah nantinya pimpinan DPR juga akan bertemu dengan mereka. Namun kalau dari informasi yang kami dapatkan memang dari Aliansi Geram sendiri ini juga berharap bisa bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan langsung begitu ya, dan menjalin komunikasi yang berbeda, karena memang kalau yang disampaikan dari sebelum-sebelumnya jika ada aksi demonstrasi ini nampaknya belum ada komunikasi yang dibarengi dengan aksi nyata begitu, sehingga tentunya pertemuan dengan pimpinan DPR diharapkan bisa menghasilkan aksi, maksud kami hasil yang nyata dari aksi hari ini. Kalau yang bisa kami gambarkan juga pemandangan di sore hari ini berkaitan dengan pengamanan, Juno dan juga saudara, nampaknya ini lebih diperketat pengamanannya dibandingkan dengan tadi pagi. Juru kamera Kompas TV, Jamsari akan memperlihatkan Renata, bisa terdengar suara saya? Baik, informasinya tadi bahwa belum ada konfirmasi langsung terkait dengan pertemuan antara mahasiswa Geram, yaitu Gerakan Rakyat Menggugat. Untuk saat ini kami akan coba lagi menghubungi rekan Renata. Renata, untuk saat ini seperti apa pengamanan yang tadi ingin Anda sampaikan? Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis. Rekan kami Renata Panggalu tadi menginformasikan bahwa pengamanan sore hari ini diperketat terutama di dalam gedung DPR. Kita akan menuju ke Yogyakarta. Sudah ada rekan Michael Aryawan di sana. Michael, untuk saat ini informasinya BEM di wilayah Yogyakarta melakukan aksi unjuk rasa. Lalu apa saja tuntutan utama dari elemen BEM atau BEM mahasiswa di Yogyakarta? Ya, selamat petang Juno dan saudara. Benar sekali bahwa BEM Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar unjuk rasa pada siang ini. Mereka memulai unjuk rasanya di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian mereka bergeser ke Gedung Agung, Istana Kepresidenan Gedung Agung, dan saat ini mereka berada di titik ketiga, yaitu di kilometer 0 Yogyakarta. Nah, terkait tuntutan yang mereka bawa, memang kami membaca tadi press release-nya, banyak sekali kritikan yang mereka suarakan dalam aksi ini, mulai dari kritik terhadap kebijakan makan bergizi gratis, kemudian ada kritik terhadap kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, dan terkait bencana alam, mereka juga menyoroti soal penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta ada gempa bumi di NTT. Namun pada aksi kali ini satu poin yang benar-benar mereka tekankan adalah pengesahan undang-undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor. Isu itu menjadi isu utama yang mereka bawa dalam unjuk rasa kali ini. Nah, kalau Anda lihat Juno di belakang saya, saat ini massa berkumpul di titik 0 km, namun arus lalu lintas masih bisa berjalan lancar, dengan tentu saja ada rekayasa dari pihak kepolisian. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan dari Yogyakarta, dan sebelumnya Renata Panggalu dan Jamsari, dan rekan Medina Andas, dan juru kamera Yogi Sarevi dari Gedung DPR Jakarta. Saudara, Polda Metro Jaya menangkap 63 orang yang diduga hendak menunggangi aksi unjuk rasa di kawasan DPR Senayan, Jakarta. Informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, Polda Metro Jaya menangkap 63 orang yang diduga hendak menunggangi aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR Senayan, Jakarta. ...39 pucuk senjata tajam, 2 airsoft gun, jerigen bensin, hingga bom molotov ini ditemukan polisi dan dibawa sebagai barang bukti. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imaduddin bilang, kelompok ini menyebarkan isu, menggalang dana, dan mengajak aksi di saat kegiatan penyampaian pendapat berlangsung di kawasan DPR MPR Senayan.
Saat ini penyidik sedang mendalami apakah 63 orang bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau bukan. Jika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan aparat akan mengawal masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Pengawalan dilakukan agar penyampaian pendapat berlangsung tertib, tersalurkan dengan baik dan ditindaklanjuti anggota DPR. Aparat mencegah masuknya kelompok lain yang dapat mengaburkan atau menggagalkan aspirasi masyarakat. Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin masuk yang justru akan bisa mengaburkan, bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan. Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu. Saudara, DPR berjanji Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat disahkan 15 Desember 2026. Jika tidak, pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika RUU Perampasan Aset gagal disahkan. Kita bahas selengkapnya bersama anggota DPR fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat sore. Bang Andre, selamat sore. Selamat sore, Audrey. Selamat sore, Mas Usman. Oke, saya mau ke Mas Usman terlebih dahulu. Mas Usman, sebenarnya apa sih yang Anda tangkap dari pembahasan RUU Perampasan Aset yang begitu lama sebenarnya diinisiasi, tapi kok kali ini saat pimpinan DPR menerima warga parti langsung cepat dijanjikan akan selesai paling lambat 15 Desember? Ya, yang pertama biasanya masyarakat merasa bahwa sistem hukum yang ada baru bisa sebatas menghukum orang-orang yang terlibat di dalam kasus korupsi. Dan seringkali hukumannya pun ringan, bahkan diikuti dengan gaya hidup mewah dari para pejabat yang pernah terlibat kasus korupsi, sehingga masyarakat merasa bahwa hukuman saja, apalagi ringan, itu tidak cukup, karena itu harus diikuti dengan perampasan aset. Saya kira sudut pandang itu sah-sah saja, bahwa kita belum memiliki undang-undang perampasan aset sehingga diperlukan suatu undang-undang tersebut. Tetapi tentu itu masih akan sangat bergantung dari substansi undang-undangnya, masih sangat tergantung dari bagaimana pelaksanaannya di kemudian hari. Dan yang kedua, saya kira saat-saat ini masyarakat turun ke jalan atau di berbagai tempat, masuk di Jakarta, saya sendiri sedang di Polda Metro Jaya mendampingi sejumlah yang ditangkap, itu menginginkan ada perhatian terhadap tuntutan-tuntutan mereka yang lainnya juga. Entah itu yang berkaitan dengan misalnya perluasan peran militer atau tentang proyek strategis nasional dan juga sulitnya lapangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang kurang baik saat-saat ini. Itu makanya demonstrasi masih berlangsung lanjut sampai sore ini ya? Iya, saya menduga bahwa ini mungkin akan terus berlanjut dengan skala yang berbeda-beda sepanjang tuntutan-tuntutan mereka belum juga dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. Tentu janji untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset segera itu langkah yang positif dan itu masih dinantikan langkah-langkah lain terkait dengan tuntutan-tuntutan lain sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat termasuk para mahasiswa yang pekan lalu berdemonstrasi di sejumlah wilayah di Jakarta. Oke, pertanyaan yang sama saya tertuju kepada Bang Andre. Bang Andre, ini kan inisiasi RUU Perampasan Aset agar segera disahkan ini sudah berlangsung lama. Tapi kemudian pada saat warga parti diterima oleh pimpinan DPR hari ini terkesan langsung cepat ya, berjanji akan selesai paling lambat 15 Desember 2026, bahkan pimpinan DPR akan juga berjanji akan mundur gitu kalau misalnya lewat dari 15 Desember. Apa sebenarnya deal-deal yang berlangsung di dalam tadi?
Ya, saya rasa jelas ya Audrey bahwa Komisi 3 sebenarnya sudah membahas sejak beberapa waktu yang lalu soal RUU ini ya. Dan untuk itu dan sebelum demonstrasi berjalan pun Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 juga sudah menjelaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini akan selesai di Desember 2026. Dan bahkan tadi sebelum sempat menerima demonstrasi, dalam paripurna, Ketua Komisi 3 secara resmi menjelaskan kepada seluruh peserta paripurna DPR RI bahwa Undang-Undang Perampasan Aset itu sedang diproses di DPR, di Komisi 3, lalu sedang prosesnya seperti apa, sekarang masih RDPU, masih mendengarkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, lalu juga akan ada yang namanya mendengarkan dim pemerintah, lalu juga masih ada harmonisasi dan tentu pendalaman dengan rapat kerja dengan pemerintah, sehingga masih dibutuhkan waktu. Tapi diprediksi oleh Ketua Komisi 3 bahwa Komisi 3 akan menyelesaikan di Desember 2026. Nah, setelah itu, setelah paripurna, teman-teman dari aliansi kan masuk ke DPR, lalu pimpinan DPR, Pak Dasko, Pak Cucun, sama Pak Saan, itu menerima perwakilan. Dalam dialog dan diskusi, dan kebetulan saya menghadiri mendampingi pimpinan DPR menyampaikan komitmennya bahwa pakai tanggal lagi, kalau di paripurna baru Desember 2026 yang disampaikan oleh Bang Habib sebagai Ketua Komisi 3. Nah, Pak Dasko sendiri menyampaikan dalam pertemuan dengan teman-teman aliansi bahwa undang-undang ini akan selesai paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan Pak Dasko dan pimpinan DPR yang lain berani memberikan jaminan dengan membuat surat pernyataan bahwa kalau 15 Desember 2026 beliau akan mengundurkan diri baik sebagai pimpinan DPR maupun sebagai ketua DPR. Jadi menurut saya DPR sangat mendengar aspirasi, masukan dari masyarakat, dan ini disampaikan secara terbuka oleh pimpinan DPR dengan mendengarkan langsung aspirasi dan berdialog langsung dengan teman-teman aliansi masyarakat Pati Bersatu, gitu loh. Oke, kalau ke Mas Usman, demo tadi kan di warga Pati sudah diterima oleh pimpinan DPR, sudah berlangsung, sudah pulang, tapi kemudian sore ini juga ternyata masih berlangsung lagi aksi demo di depan DPR, bahkan memicu aksi juga terjadi di sejumlah daerah yang mengkritik kebijakan pemerintah dan juga menuntut kesejahteraan masyarakat. Apa yang ditangkap dari demo sepanjang hari ini, Mas Usman? Usai jeda, Bapak-bapak nanti akan menjawabnya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Usai pimpinan DPR berjanji akan mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026, namun nyatanya sore hari ini masih terus berlangsung aksi demo di depan DPR, bahkan juga tidak hanya di depan DPR, memicu juga aksi yang terjadi di sejumlah daerah yang tidak hanya fokusnya adalah tadi untuk meminta pengesahan RUU Perampasan Aset dan juga menuntut hukuman berat bagi para koruptor, tapi juga ada sejumlah aspirasi yang disuarakan, diantaranya adalah mengkritik kebijakan pemerintah dan juga menuntut kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi yang juga menjadi sorotan pada saat kami berdialog adalah ketika memang sudah dijanjikan paling lambat 15 Desember 2026 atau kalau tidak disahkan maka pimpinan DPR sudah bersiap akan mundur. Nah, yang menjadi pertanyaan juga tadi ke Mas Usman, bagaimana isinya, bagaimana pelaksanaannya nanti ketika RUU Perampasan Aset benar-benar disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Tentu ini masih memerlukan mekanisme dan terus dipantau. Nah, kalau sore hari ini masih terus berlangsung, tadi kan sudah ada janji Mas Usman, maksimal 15 Desember akan disahkan. Tapi nyatanya sore hari ini ternyata aksi demo depan DPR masih terus berlangsung meskipun peserta aksinya sudah berbeda. Memicu juga aksi di sejumlah daerah yang mengkritik kebijakan pemerintah dan juga menuntut kesejahteraan masyarakat. Apa yang ditangkap sepanjang demo hari ini kalau gitu? Ya, yang saya tangkap adalah memang aspirasi itu ada beragam. Pekan lalu mahasiswa UI dan berbagai kampus lainnya memiliki 8 tuntutan. Menolak proyek strategis nasional, koperasi desa, sampai dengan makan bergizi gratis, dan juga menuntut pembubaran batalion teritorial pembangunan.
Hari ini saya amati sejumlah pelajar juga mulai turun ke jalan. Sebagian ada yang ditangkap, tapi didata lalu dibebaskan. Sebagian lagi baru keluar dan menyampaikan aspirasi mereka. Ada yang mengenai lapangan pekerjaan, ada yang mengenai jaminan kuliah, ada juga yang mahasiswa yang berharap bahwa setelah menjadi sarjana mereka tidak menganggur. Karena jumlah pengangguran saat ini sudah 1 juta lebih, gitu, seperti yang dicatat oleh Kompas. Oleh karena itu, saya kira pemerintah dan DPR perlu memperhatikan seluruh aspirasi yang berkembang dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda, antara mahasiswa atau masyarakat biasa atau supir ojol atau pelajar dan juga masyarakat Pati tentu memiliki aspirasi yang harus kita dengarkan semua. Ada yang berkaitan dengan transfer ke daerah, ada juga yang berkaitan dengan hal-hal lain yang saya kira seluruhnya patut dipertimbangkan, didengarkan oleh pemerintah dan DPR. Apalagi besok adalah peringatan 1 tahun tragedi Afan Kurniawan misalnya. Apakah ada proses hukum yang pernah dituntaskan oleh pemerintah, itu perlu dijelaskan. Demikian pula dengan 12 orang lainnya yang tewas dalam tragedi. Oke, berarti adalah ini juga pengingat bahwa 1 tahun lalu dan kemudian kali ini masyarakat juga menagih kembali janji-janjinya Bang Andre. Ya, yang pasti begini Audrey, pemerintah maupun DPR tentu mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat. Dan untuk itu pemerintah maupun DPR terus bekerja keras untuk mengupayakan berbagai aspirasi masyarakat itu bisa dipenuhi. Termasuk disampaikan bagaimana soal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana masyarakat susah. Untuk itu pemerintah bersama DPR tentu sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagaimana kebijakan yang pro rakyat yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, itu juga dilakukan oleh pemerintah. Termasuk berbagai aspirasi bagaimana kita memperbaiki kinerja aparat penegak hukum sehingga lebih humanis dan kedepannya lebih dan terlihat di demo tadi pagi itu bagaimana aparat begitu humanis menghadapi para pedemo, poluan-poluan memberikan roti-roti dan juga cepat tanggap bagaimana aparat bersama pendemo mengamankan ada provokator yang mengeluarkan celurit tadi ditangkap bersama-sama. Jadi yang menangkap itu adalah pendemo dan bersama aparat gitu loh. Meskipun jadi kemarin bahwa meskipun juga kemarin sempat ada kita terus berbenah dan memperbaiki diri dan terus mendengarkan aspirasi masukan masyarakat. Oke, Bang Andre, kalau misalnya tadi pimpinan DPR sudah menerima warga Pati. Nah sekarang kan beda nih aliansinya. Nah yang kalau kita lihat gambar terbaru atau terkini adalah massa ini mulai mencoba masuk ke dalam gedung DPR dengan cara memanjat pagar. Apakah hal yang sama akan dilakukan anggota DPR atau pimpinan DPR dengan apa yang dilakukan tadi siang untuk menerima massa sore hari ini? Ya, tentu pasti di depan teman-teman tim kepolisian dan tim DPR berkomunikasi terus apakah memang teman-teman di luar ingin bertemu dengan pimpinan DPR atau sebatas menyuarakan aksi di depan. Itu biasanya kan sudah ada tim yang berkomunikasi di depan. Biasanya kalau memang menginginkan, saya ini demonstran dulu Mbak Audrey, Bang Usman itu juga demonstran. Ada mekanisme yang kita lalui. Ada demonstran yang hanya ingin sebatas menyuarakan aspirasi di depan. Ada demonstrasi yang ingin melanjutkan selain demonstrasi ingin berdialog di depan. Nah biasanya itu disampaikan oleh tim pengamanan di depan pagar gitu loh. Itu pernah saya lalui. Bang Usman Hamid itu dulu demonstran, ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Saya juniornya sebagai presiden mahasiswa Universitas Trisakti. Kita tahu mekanisme berdemonstrasi. Tapi akan ditemui nggak nih Bang? Karena tadi pengennya sekali lagi tergantung teman-teman itu Mbak. Jadi ada Mbak Audrey harus pahami ada demonstran yang ingin sekedar menyampaikan aspirasinya tanpa perlu mau ditemui. Dan memang ada demonstran yang ingin ditemui dan diundang di dalam. Nah DPR tentu menghormati dan menghargai aspirasi dari teman-teman. Kalau memang ada yang ingin ditemui, diajak dialog, tentu DPR terbuka sekali lagi untuk berdialog dengan teman-teman. Karena sekali lagi DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan gedung DPR ini adalah rumah rakyat Indonesia. Dan tentu kami terbuka menerima aspirasi. Tapi tergantung kembali kepada teman-teman itu. Itu
itulah dinamika di lapangan, Mbak Audrey. Bang Usman memahami seperti itu karena dia kita mantan kembali. demonstran. Saya juga pernah mantan demonstran waktu mudanya, begitu. Kembali ke Mas Usman kalau gitu. Mas Usman, kalau dilihat di gambar kan ini masa mencoba masuk ke dalam gedung DPR, nampaknya ada ketidakpuasan atau seperti apa yang dilihat sore hari ini? Padahal kan ini aliansinya berbeda dengan yang siang tadi dan tuntutannya juga kurang lebih ada yang sama, ada yang berbeda juga. Ya, bisa jadi memang ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu bisa saja tentang isu yang mereka perjuangkan belum mendapat respon. Bisa juga tentang RUU perampasan aset yang mungkin bagi mereka terlalu lambat kalau harus disahkan pada bulan Desember. Apalagi Baik, DPR dan sebenarnya mengesahkan itu dalam satu sudah selesai. Jadi mungkin ketidakpuasan itu bisa menyangkut RUU yang lambat, juga menyangkut. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Usman Hamid untuk pandangannya dan juga Bang Andre Rosiade, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang sudah membahas bagaimana demonstrasi ternyata ini masih berlangsung sampai dengan sore hari ini di depan gedung DPR RI. Namun yang jelas memang berbeda ya, aliansi yang datang sore hari ini yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR dengan aksi yang terjadi dari pagi sampai dengan siang hari, di mana kalau tadi di pagi sampai dengan siang hari adalah warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang mendesak untuk mempercepat RUU perampasan aset 15 Desember 2026 dan kini ini masanya berbeda yang datang ke depan gedung DPR RI dan kalau kita lihat tadi memang lebih aktif lagi masa yang melakukan aksi unjuk rasa sore hari ini di depan gedung DPR. Bahkan kalau tadi kita lihat ada beberapa orang atau pendemo yang mencoba masuk dengan cara memanjat pagar depan gedung DPR RI untuk bisa masuk ke dalam. Ada beberapa tadi suara yang dituntut oleh aliansi atau masyarakat atau para pendemo yang terjadi sore hari ini. Kalau tadi laporan dari jurnalis Kompas TV menyatakan bahwa tidak hanya meminta untuk memperberat hukuman bagi para koruptor dan juga mengesahkan RUU perampasan aset, tapi juga ada mengkritik tentang kebijakan pemerintah, kemudian juga lambatnya penanganan bencana sehingga mereka meminta untuk percepatan penanganan bencana seperti yang terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ada ketidakpuasan nampaknya kalau tadi saya meminjam kata-katanya dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang mengatakan kenapa demo berlangsung sampai dengan sore hari ini meskipun masanya berbeda dan juga berlangsung tidak hanya di depan gedung DPR, tapi juga di sejumlah daerah nampaknya memang ada ketidakpuasan yang masih ingin disuarakan oleh teman-teman dari para pendemo di depan gedung DPR. Makanya tadi pada saat meskipun pimpinan DPR sudah berjanji akan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset maksimal 15 Desember 2026 dan juga tadi pimpinan DPR berjanji jika lewat dari tanggal tersebut maka pimpinan DPR sudah siap mundur. Nampaknya memang ada ketidakpuasan dari masyarakat ataupun para pendemo sehingga melakukan aksi di sore hari dengan cara yang memang sama, melakukan aksi di depan gedung DPR, tetapi kali ini ada yang kita lihat beberapa orang mencoba masuk dengan cara memanjat di area depan gerbang DPR untuk mencoba masuk ke dalam, mencoba mungkin ingin menemui pimpinan DPR atau anggota DPR. Tadi tentu dari Andre Rosiade dari anggota DPR fraksi Gerindra mengatakan bahwa ada mekanisme, ada yang memang pendemo ingin menemui langsung pimpinan, ada juga mungkin pendemo yang hanya menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Saudara tetap bersama kami, Kompas Petang masih akan berlanjut, salah satunya masih menyoroti soal demo yang terjadi sore hari ini. Tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Ini merupakan situasi terkini di depan gerbang DPR di mana aksi massa mulai memasuki dan ataupun membuka dari salah satu teralis dari besi yang berada di gedung DPR. Informasinya ada 14 elemen dari kelompok masyarakat yang mendatangi gedung DPR pada sore hari ini.
Ini merupakan kelompok yang berbeda dari Kamis yang tadi, di mana didominasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dan pada Kamis sore ini, yakni elemen GERAM atau Gerakan Rakyat Menggugat yang tengah memadati gedung DPR MPR. Kita bisa saksikan di mana salah satu demonstran berhasil memasuki pagar dari gedung DPR. Ini merupakan konfrontasi antara aparat dengan aksi pendemo yang terjadi di depan pagar dari DPR. Apabila dalam dalil pemohon maupun bantahan para termohon, turut termohon dapat meraih itu benar atau tidaknya, transaksi terbukti atau tidaknya. Dan tampak aksi saling lempar terjadi di mana demonstran berupaya menerobos pagar dari gedung DPR. Dan salah satu tuntutan yang sempat mengemuka yakni selain hukuman berat bagi para koruptor dan juga mempercepat pengesahan RUU perampasan aset, Gerakan Rakyat Menggugat juga menyoroti terkait dengan kebijakan MBG maupun Operasi Desa Merah Putih. Selain itu, GERAM juga mendesak terkait dengan penanganan bencana dan juga kebakaran lahan di sejumlah daerah. Selain itu juga tuntutan yakni meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan. Kita kembali menyaksikan bagaimana situasi terkini. Sejumlah kelompok elemen masyarakat memadati pagar DPR. Dan tadi sebelumnya kami juga mendapatkan visual salah seorang demonstran berhasil memasuki pagar DPR dan tampaknya juga telah menerobos salah satu celah dari pagar DPR tersebut. Polisi maupun aparat tampak masih memantau situasi dan berjaga dan membuat barikade. Ini ada dua visual dari luar dan juga dalam gedung DPR. Memang harapannya adalah situasi aksi unjuk rasa yang masih berlangsung ya Juno, tetap tertib ya. Makanya tadi ada 63 orang yang ditangkap yang diduga terafiliasi dengan anarko yang kedapatan membawa senjata tajam, bom molotov dan juga jerigen berisi bensin. Namun kemudian nampaknya memang ini aliansi atau para pendemo yang datang dari tempat berbeda dan aksi-aksi ini salah satunya adalah menuntut kalau tadi sudah ada janji untuk mengesahkan RUU perampasan aset 15 Desember maksimal tadi sudah ada janjinya, tapi kemudian juga ditambah lagi untuk memperberat hukuman bagi para koruptor dan juga ada mengkritik kebijakan pemerintah serta meminta juga percepatan untuk penanganan sejumlah bencana seperti gempa NTT dan juga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan juga Sumatera. Ya, dalam aksi kali ini kelompok dari GERAM, Gerakan Rakyat Menggugat, informasinya terdiri dari sejumlah elemen antara lain UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, serta organisasi kepemudaan maupun komunitas masyarakat sipil. Ini merupakan situasi terkini baik di luar gedung DPR yang terbatas oleh pagar dan juga situasi di dalam gedung DPR. Tadi rekan kami Renata Panggalo juga menyampaikan bahwa pengamanan dipertambah ataupun dipertebal pada sore hari ini pasca dari aksi demonstrasi pada Kamis siang Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dan saat ini belum ada informasi apakah pimpinan DPR akan menemui dari kelompok pengunjuk rasa yang menamakan diri sebagai GERAM.
Tadi pada siang hari tadi kesepakatan antara pemimpin DPR dan juga Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah saling bertemu dan menyepakati bahwa RUU perampasan aset akan segera dipercepat hingga akhir Desember ataupun pertengahan Desember 2026. Dan salah satu juga tuntutan massa yang memiliki benang merah pada aksi demo sore ini hari ini yakni menghukum berat bagi para koruptor. Kelompok Geram juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah terkait dengan program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih dan juga menyoroti terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mengaruhi pendapatan masyarakat. Saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Medina Andas dan Yogi Syahrevi dari luar gedung DPR. Medina, untuk saat ini seperti apa situasinya dan kelompok elemen masyarakat dari mana saja yang telah mendatangi gedung DPR dan bagaimana pengamanan situasi di DPR? Seperti yang bisa dilihat di depan gerbang gedung DPR RI tepatnya di pagar Hitam, ini sedang dilakukan orasi oleh orator secara bergantian dan juga bisa dilihat ini pembuangan sampah juga dilakukan untuk gerbang gedung DPR atau melihat abu-abu yang juga membumbung tinggi di atas gerbang gedung DPR RI di mana kebakaran masih berlangsung hingga saat ini. Adapun massa yang datang ini, ataupun massa yang datang ini bukan lagi dari AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka sudah melakukan aksi unjuk rasa tadi pagi dan sudah juga menemui. Ya, itu tampaknya kami mengalami gangguan teknis karena situasi di lokasi saat ini sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau Geram tengah memadati depan DPR. Dan ada 10 tuntutan yang dibawa oleh Geram yakni terkait dengan meminta pemerintah Prabowo Gibran untuk mengevaluasi terkait dengan sejumlah kebijakan, salah satunya juga terkait dengan kebijakan MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih, terkait juga kebijakan pajak dan juga pendidikan kesehatan bagi masyarakat dan menolak adanya komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran terkait dengan layanan dasar, artinya mempertebal anggaran bagi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga Geram menyoroti terkait dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan meminta kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok. Baik, kami akan terus Iya, saudara tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami masih akan menghadirkan informasi paling baru dari aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Selain itu kami juga menyoroti soal Amerika Serikat yang mengincar pimpinan militer Iran, kemudian membalas untuk memburu anak-anak Trump. Akhyar beserta seluruh jajaran PBNU yang hadir, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan seluruh jajaran PBNU yang hadir, Wakil Rais Am PBNU, Ketua MUI Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Ketua Umum PBNU Saudara Kiai Haji Sulfah Mustafa, Mustasyar PBNU, mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021 Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj, Khotib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Khatib Suriah PBNU Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Rais PBNU
Profesor Muhammad Nuh, Bendahara PBNU Gus Gudvan Arif, Ketua PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, Ketua Umum PWNU Jawa Timur Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, para pimpinan pondok pesantren yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat saya sebutkan semuanya. Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Bapak Kiai Haji Nurul Hudah Jazuli, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kiai Haji Kafahbi Mahrus, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Hasib Wahab Hosbullah, Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Pondok Pesantren Bumi Selawat Sidoarjo Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Pondok Pesantren Api Tegal Rejo Magelang Kiai Haji Yusuf Hodori Gus Yusuf, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Kiai Haji Abdul Salam Sohib Gus Salam, Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Gus Miftah Maulana, Sesepuh Tambak Beras Jombang Ibu Nyai Mahfuzo, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang Kiai Haji Abdul Razak. Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang juga adalah Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, Saudari Khofifah Indar Parawansa, para Menko Menteri, Kapolri, Kepala Badan, para Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, yang tidak perlu saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat untuk mengejar waktu. Media sudah siap menunggu. Untung waktunya nggak banyak. Yang saya muliakan para kiai mustasyar, rois suriah, pengasuh pondok pesantren, para masyayikh dan para habaib, pimpinan dan keluarga besar Ansor Fatayat NU, Muslimat NU, emak-emak penting ini. Yang ngatur Pak, para kiai ya, para nyai itu. Terutama yang saya hormati, para pengurus PBNU, PWNU, dan PCNU seluruh Indonesia yang hadir. Para kiai, alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, seluruh hadirin undangan yang saya hormati, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya muliakan, saudara-saudara rekan pers media, dan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti acara ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 hadir di Muktamar ke-35. Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya kita menerima ini semua. Tadi disebut
muktamar yang ke-36 adalah tahun 31. Ya, ini kan 35, nantinya 36, tahun 31 ya. 3 sama 6 itu 9. Iya kan? 3, tunggu. Tahun 31 itu 3 tambah 1, 4. 9 tambah 4, 13. Jadi saya punya 2 angka yang selalu hadir di hidup saya. 8 dan 13. Nah, tapi kita ikuti saja kehendak yang maha besar. Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti yang jelas adalah lagu Subhanul Waton yang sekarang menjadi lagunya Nahdlatul Ulama. Lagu ini bisa dikatakan adalah lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda, yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Khasbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas. Tapi pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada lagu ini, ya. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Jadi cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, agar bangsa Indonesia, kalau bangkit artinya bangsa Indonesia itu terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur. Dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara-saudara, karena itu saya sangat bangga hari ini. Saya berterima kasih. Dan saya tidak akan panjang lebar dalam sambutan ini. Selamat bermuktamar. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar. Juga oleh Kiai Hasib. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaroh harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah. Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan muktamar lah kalau gitu. Kalau penutupan tanggal 31, benar ya? Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31. Saya kira inti sambutan saya seperti itu. Ya. Nahdlatul Ulama, aset bangsa yang sangat-sangat besar. Sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi, kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Dan saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. Minta maaf karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima. Ini adalah ketelingsutnya administrasi. Menteri Pendidikan Mendikdasmen, ini beliau tidak salah karena Dikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri ya, kan begitu. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama, benar. Tidak ada masalah, walaupun terlambat, semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri. Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, jadi satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan 3. Tapi NU segera akan menerima langsung 4. Ya, jadi utang saya kepada NU sudah agak terpenuhi. Ya, jadi intinya itu, apalagi yang harus bicara. Dirgahayu Nahdlatul Ulama.
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para kiai dan ulama. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta. Tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya. Dan dalam pertempuran Surabaya, Oktober-November tahun 1945, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran daripada pesantren sangat besar, saudara-saudara. Karena itu, saya ingin, kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Usai jeda saudara, hingga saat ini massa dari sejumlah elemen masyarakat masih menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR hingga kawasan Senayan, Jakarta. Saudara, hingga saat ini massa dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR hingga kawasan Senayan, Jakarta. Mahasiswa hari ini kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasinya. Beberapa tuntutan yang disuarakan antaranya percepatan pembahasan RUU perampasan aset dan penghentian pemangkasan anggaran. Mahasiswa berjalan melewati kawasan Asia Afrika Senayan, Jakarta dan menuju gedung DPR. Dengan massa yang mencoba masuk ke dalam gedung DPR dengan cara memanjat pagar, mobil rantis Brimob mulai keluar mendekati pendemo. Pendemo sore hari ini juga melakukan aksi vandalisme di depan gedung DPR. Untuk mengetahui situasi aksi unjuk rasa terkini di gedung DPR, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Medina Andas, dan juga juru kamera Yogi Syahrevi. Medina, untuk saat ini bagaimana situasi terkini pada tadi sebelumnya bahwa mahasiswa juga telah mendekati pagar dan juga melakukan dorong terhadap aparat yang tengah menjaga di depan pagar DPR RI? Ya, Juno dan juga saudara, bisa dilihat saat ini massa masih memadati gerbang gedung DPR RI. Tepatnya saat ini mereka sedang melakukan aksi pembakaran sampah yang kedua kalinya kalau kami lihat dan kami pantau hingga saat ini. Memang pembakaran sampah masih berlangsung di depan gerbang gedung DPR RI. Adapun di sisi lain juga mereka melakukan aksi pelemparan botol air minum ke dalam gerbang gedung DPR RI, dan bisa dilihat juga ini sejumlah massa memanjat gerbang hitam dan juga memanjat blokade yang sudah disiapkan, dan mereka juga melakukan aksi vandalisme di sejumlah titik di kawasan di daerah di gerbang DPR RI. Dan juga bisa dilihat saat ini tadi pada sekitar pukul 16:39 waktu Indonesia Barat ini juga datang lagi siswa SMA dan juga STM yang baru saja datang ikut memadati kawasan gedung DPR RI. Adapun kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini, saat ini sore ini bukan lagi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, karena mereka sudah melakukan aksi sejak pagi tadi dan juga sudah melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan
pimpinan DPR, di mana hasil dari audiensi tersebut ini sudah disepakati, sudah disetujui bahwa tuntutan mereka yakni yang fokus terhadap pengesahan RUU perampasan aset akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2026 mendatang. Sehingga sudah tidak ada lagi kelompok atau massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dan saat ini adalah kelompok lain yang datang dari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kelompok aliansi dari GERAM atau Gerakan Rakyat Menggugat, dan hingga saat ini memang orasi masih dilakukan oleh sejumlah orator secara bergantian, dan akan kami kawal terus apabila ada informasi perkembangan lainnya tentu akan kami laporkan kembali. Begitu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Medina Andas, dan juga juru kamera Yogi Syarefi dari luar gerbang gedung DPR. Kita akan menuju ke rekan Edwin Chan yang saat ini berada di kawasan Senayan, Jakarta, tepatnya di Jalan Asia Afrika, dengan rekan Edwin Chan dan juru kamera Roy Ilman. Edwin, untuk saat ini informasinya ada 14 elemen mahasiswa dan juga kelompok masyarakat sipil yang juga menuju kawasan Senayan, Jakarta. Lalu apa saja situasi terkini dan pengawalan ataupun tuntutan yang juga dibawa oleh mahasiswa? Selamat sore dan juga saudara, seperti yang telah disampaikan tadi dari depan gedung DPR, tadi memang sempat ada proses long march yang dilaksanakan dari pintu 10 gedung Gelora Bung Karno. Dan kemudian tadi sempat kami ikuti, memang perjalanannya tidak begitu jauh, dari pintu 10 langsung menuju ke depan gerbang gedung DPR Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat tadi dari seruan yang mereka sampaikan di dalam long march, terdapat sejumlah tuntutan yang memang dibawa. Setiap organisasi maupun universitas akhirnya berkonsolidasi, mereka menggabungkan buah pikir yang dari masing-masing organisasi, dan kemudian di antaranya terdapat beberapa tuntutan utama. Ada 5 tuntutan utama yang kemudian mendesak baik dari legislatif maupun dari eksekutif, seperti itu. Yang pertama, junior dan juga saudara, adalah pengesahan terkait dengan RUU perampasan aset yang memang masih menjadi proses. Tadi mungkin sudah dibicarakan juga di dalam gedung DPR, tapi kejelasan, transparansi, namun selain transparansi, partisipasi dari mahasiswa dan juga publik ini kemudian yang diminta oleh mahasiswa yang hadir di depan gedung DPR. Lalu berikutnya adalah soal pengesahan terkait dengan RUU Ketenagakerjaan, khususnya yang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Nah, hal ini menjadi sorotan karena ini mengatur berbagai macam kompleksitas dari kesejahteraan buruh, karyawan maupun dari segi kontrak dan juga mereka yang masih berstatus honorer. Berikutnya yang ketiga adalah menghentikan pemangkasan anggaran publik. Nah, ini terkait dengan program-program Presiden. Dan terakhir, mendesak pemerintah memperkuat mitigasi bencana dan memprioritaskan program prioritas penanggulangan bencana sekaligus membebaskan seluruh tahanan politik. Nah, itu mungkin beberapa tuntutan. Kita akan lihat bagaimana situasinya kembali. Terdapat beberapa suara dari mobil komando yang mungkin menandakan masa akan kembali hadir. Ini terdapat masyarakat yang kemudian masih kita tunggu berarti. Tapi mahasiswa tadi dari Asia Afrika telah sampai di gedung DPR sampai sekarang. Juno, kembali. Baik, kita akan terus memantau bagaimana situasi terkini, terutama aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat dan juga mahasiswa di kawasan Senayan, Jakarta. Informasi terkini terkait dengan aksi unjuk rasa di gedung DPR dan juga kawasan Senayan akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Petang. Kembali kami memperbarui situasi terkini dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Massa masih berada di depan gedung DPR RI untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, sementara mobil Rantis Brimo pun juga sudah berjalan dari dalam gedung DPR RI yang tadinya bersiaga kini keluar untuk kemudian mencoba memecah konsentrasi dari massa untuk membubarkan diri. Ya, saudara, informasi tadi akan menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini dan juga tetap memantau aksi unjuk rasa di program Sapa Indonesia Malam. Akhir kata saya Harjuno Pramudito. Dan saya Aude Chandra pamit.
Terima kasih, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Sapa Indonesia Malam bersama Friska Clarissa dan Tifal Solesa. Selamat malam, sampai jumpa lagi.